Alhamdulillah ketemu lagi kita hari ini ya dengan izin Allah Ta'ala. Ada yang hadir ketika Ramadan? Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Masih ada umur dari Allah sampai hari ini. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah merahmati ya, insya Allah. Sebelum dimulai, ini live enggak? Instagram. Oh iya, Instagramnya AB Purwokerto ya, sama Instagramnya Hadijati ya? Iya enggak? Kenapa? Enggak kedengaran? Oh gitu. Instagramnya Hadijati mestinya. Ya baik. Coba masuk dulu supaya biasanya di AB juga live ya. Ini listik sebentar ya. Biasanya di AB Purwokerto live. Teteh suka lihat soalnya. Mbak Nana mana ini? Baik, pukul 10 mudah-mudahan kita bisa selesai pukul 11 ya, insyaallah 11 lewat supaya ada jeda ke waktu duhur. Baik semuanya, mari kita kembali lagi meluruskan niat, menyabarkan hati kita. Insyaallah keberadaan kita di masjid ini, di rumahnya Allah, di Baitullah, baik teteh yang diizinkan Allah menyampaikan maupun akhwat bergerak Purwokerto yang diizinkan Allah mengadakan, tentu dengan dukungan mitra-mitra dakwah semuanya, termasuk para pengurus Masjid Gelora Indah ya, Masya Allah, dan juga semuanya jamaah. Insya Allah kita diizinkan Allah untuk berada di rumahnya, duduknya di majelis ilmu, yaitu taman-taman syurga. Yang kita kaji, kita resapi, kita simak, itu adalah Al-Quran. Itu pun kalimat Allah. Maka keberadaan kita di masjidnya Allah, di majelis ilmu yang dicintai Allah, mengkaji kalimatnya Allah, jangan pernah kita kira bahwa ini hal yang kecil atau biasa-biasa saja. Ini hal yang amat sangat besar dan luar biasa nikmatnya yang Allah pilihkan untuk kita. Sehingga setiap yang dihadirkan Allah pada pagi hari ini maupun kemarin maupun minggu lalu, apalagi kalau sudah berbulan-bulan, apalagi sudah bertahun-tahun mengurusi dakwah, mengurusi majelis ilmu, termasuk berjuang untuk bertolabul ilmi ya, meramaikan, menghidupkan rumah Allah, maka rasa syukurnya mesti amat sangat berlipat-lipat dan terjaga. Karena yang sedang kita jalankan ini adalah yang disukai oleh Allah. Tanpa izin Allah, tentu kita tidak ada di sini. Hidup ini selalu yang kita mohonkan kepada Allah, biasanya nih ya, kalau berdoa yang ndak ketinggalan apa? Minta rezeki. Betul apa betul? Jujur ayo, betul apa betul? Itu ndak ketinggalan ya? Iya. Tapi kalau minta rezeki, nah antara akal, lisan sama hatinya mesti sepakat. Keutamaan rezeki itu adalah iman Islam. Mesti kompak. Gitu ya, jangan ininya minta rezeki, di sininya uang gitu ya. Nanti di sininya deg-degan karena uangnya belum datang, padahal sebentar lagi udah harus bayar listrik, harus beli beras dan seterusnya.
Ya, ini harus dikompakkan dulu ya. Iya, harus dikompakkan dulu. Jadi mesti kompak. Hati kita, lisan kita, akal kita itu sudah kompak. Bahwa keutamaan hidup seorang hamba Allah Ta'ala itu adalah rezeki yang berupa iman Islam. Dari situ baru aliran rezeki lainnya. Tanpa itu celaka kita. Ya, maka selama kita masih berada dalam iman Islam, apalagi jalan yang ditempuh dalam keseharian hidup kita itu masih ada dan dalam izin Allah sebagai pertanda bahwa kita hamba yang beriman, salatnya, saumnya, tutup auratnya, zikirnya, majelis ilmunya, kegiatan dalam dakwah, mengurusi umat, ya. Baru selesai adha, masya Allah berkurban, ya. Nah ini kita mesti syukuri karena dari situ mengalir rezeki lainnya. Apa rezeki lainnya? Oh, ada rezeki yang sifatnya duniawi. Kita di dunia butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh membayar-bayar apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Oh, apalagi rezeki lainnya? Oh, kita butuh dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, ya. Kita butuh dipertemukan dengan guru-guru yang Allah izinkan memiliki ilmu, memiliki hikmah, ya. Terus rezeki-rezeki lainnya, oh kita butuh sehat, ya kan? Kita butuh kaki kita kuat, kita butuh badan kita kuat, begitu. Tapi paling awal dari semuanya itu adalah Islam. Nah, selama kita masih Islam, selama keislaman kita masih berjalan, dengan segala naik turunnya, tetapi kita dalam keadaan Islam dan memperjuangkannya dan mempertahankannya dan mensyiarkannya, maka hidup ini harus isinya syukur. Jangan sampai syukur kita muncul kalau uang kita cukup. Jangan sampai syukur kita muncul kalau rumah kita nyaman. Jangan sampai syukur kita muncul kalau mobil kita banyak. Ya, syukur kita adalah karena Allah izinkan. Inna dina indallahil Islam. Surah Ali Imran, hanya Islam yang Allah ridhoi. Maka hidup kita berangkatnya dari situ. Islam. Karena hanya itu yang Allah ridhoi. Baru bergulir hidup kita sebagai seorang yang Islam. Yaitu orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, itulah kita pada kesempatan hari ini, ya. Kita buka pertemuan kita ini dengan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Hari ini Allah ingin kita bicara lagi sabar dan syukur. Sebab temanya datang entah dari siapa. Wallahu alam, ya. Pokoknya teteh sudah langsung mendapatkan pesan. Teh, kita bicara sabar dan syukur ya. Nah, proses diskusinya panitia seperti apa? Wallahu alam, tapi itulah keinginan Allah, ya. Keinginan Allah disampaikan oleh tim AB atau Akhwat Bergerak Purwokerto
kepada Teteh. Jadi sebetulnya kata Allah, Teteh mesti belajar terus sabar dan syukur. Sebab setiap kali akan menyampaikan pasti belajar lagi, kan begitu ya? Pasti buka lagi rujukannya, baca lagi ayatnya, ya kaji lagi hadisnya. Jadi Allah lagi pesan, ayo sabar, ayo syukur gitu ya, Masya Allah. Sebelum dimulai tentu sekali lagi jazakumullah khairan kasir kepada akhwat bergerak Purwokerto dan seluruh yang mendukung, dan jamaah sekali lagi juga mungkin setelah berulang-ulang disampaikan tentang akhwat bergerak Indonesia, ini adalah gerakan ya yang diinisiasi oleh lembaga yang Teteh dirikan, yaitu Khadijati Foundation. Niatnya apa? Niatnya agar kita semuanya ini terus bersemangat di dalam menggelorakan gerakan-gerakan yang mengusung syiar Islam ya. Ada yang berinisiatif, aku punya cita-cita Teh, ingin gerakan muslimah yang demikian, ayo diinisiasi. Nanti ketika program kolaborasi, ya semuanya kan kita muslim, ya semuanya kita akan muslimah, ya. Nah itulah paling awal ingin terus menggelorakan tumbuhnya pergerakan syiar Islam. Dan kali ini karena namanya akhwat, maka diusung, dikelola, dilaksanakan, dikerjakan, dipelihara oleh para akhwat yang belum menikah dengan ridha orang tua, yang sudah menikah dengan ridha suami, ya. Insya Allah tanpa melepaskan dari keutamaan yang Allah lekatkan kepada kita sebagai seorang ibu khususnya, dan proses menjadi ibu tentu dimulai dari seorang istri, begitu ya. Istri dan ibu juga seorang anak, dia adalah hamba Allah. Dan Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, ya, tetap mengusung kewajiban dari Allah, yaitu menegakkan syiar agama Allah. Insya Allah dengan menggelorakan gerakan-gerakan yang menegakkan syiar Islam, lembaga-lembaga yang berbasis untuk mensyiarkan Islam, maka insya Allah ukhuwah lebih punya sarana ya untuk menguat, karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Islam itu satu tubuh, betul? Iya, yang nyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tantangannya luar biasa. Sebab ini perintah Allah dan Rasulnya, maka diwujudkan dalam seluruh sendi kehidupan para muslim, muslimah. Termasuk ketika berdirinya daulah Islamiyah dari mulai Madinah, ya, kemudian Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya sampai Turki Utsmaniyah, dengan konsepsi Islam satu tubuh, maka tegaklah daulah Islamiyah dengan satu pusat kepemimpinan, khalifah, begitu ya. Masya Allah. Nah itu tentu menjadi ancaman besar, karena ketika tumbuh kembang pada saat itu ya, daulah Turki Utsmaniyah, pertumbuhannya dengan konsepsi Islam satu tubuh itu, maka wilayah daulahnya mencapai 2/3 dunia, yaitu Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah. Masya Allah ya, Masya Allah. Walaupun kemudian daulah Islamiyah pada tahun 1924 setelah hampir 700 tahun berdiri, dan kemudian kalau bahasa kita gampangnya dalam tanda kutip dikerjai gitu ya, sampai kemudian jatuh, bubar. Apakah kemudian mengakhirkan para muslim dan muslimah yang bergerak untuk terus menegakkan syiar Islam? Tidak tentu. Ya, karena panduan kita adalah Quran dan Sunnah. Tidak akan menghentikan. Inilah yang mencengangkan bagi kaum di barat sana, ya, mencengangkan.
Oh, dipikir kalau daulahnya dihancurkan, dibubarkan, umatnya juga selesai, gitu ya. Oh, ternyata tidak. Itu sebabnya kenapa kita harus menggelorkan terus pergerakan-pergerakan syiar Islam, taklim, gerakan, komunitas, lembaga, ya, dengan semangat ukhuwah Islamiyah sampai waktunya nanti tiba. Allah janjikan, ya, dunia ini tidak akan ditutup tanpa kebangkitan peradaban Islam kembali dengan pemimpin utama Imam Mahdi, ya. Kita akan tiba lagi di masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bukan pada umur kita, siapkan anak cucu kita. Karena itu jaminan dari Allah. Kita siapkan. Maka mengasuh anak, mengurus anak, naik turunnya, jatuh bangunnya harus tabah, harus kuat. Karena tujuannya bukan sekedar kepingin anakku jadi orang sukses, berhasil, punya rumah, punya mobil. Kan kalau meninggal ditinggal. Tapi kita siapkan anak cucu kita karena keimanan kita kepada Allah. Karena kita yakin bahwa dunia ini kiamat tidak akan datang sebelum peradaban Islam bangkit kembali menjadi peradaban paling akhir di muka bumi ini yang tegak menjadi naungan seluruh alam raya. Itu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Hadis Nabi jelas kalau ikut kajian akhir zaman, ya. Nah, terus kita ngapain? Diam-diam aja, sibuk sama urusan sehari-hari. Karena masa kita lupa untuk thalabul ilmi, karena sibuk kemudian kita ndak buka Quran. Bagaimana? Ndak bisa, ya. Kita harus terus berusaha, berjuang hatta segala macam tantangannya, ujiannya. Belum lagi berbagai macam pergerakan-pergerakan yang mungkin sifatnya di balik layar, yang tujuannya untuk memecah belah kaum muslim. Sekarang begini, jika konsepsi Islam adalah satu tubuh, jadi seluruh muslim, seluruh umat Islam, seluruh umat yang menyatakan dirinya Islam, artinya paling minimal paham kan konsep itu, Islam adalah satu tubuh. Maka jika ada yang tidak menyukai Islam, apa yang pertama kali akan dilakukan oleh mereka? Menghancurkan konsep ini. Itu kita mesti sadar, ya. Maka ayo bergabung dalam gerakan-gerakan yang menggelorakan syiar Islam. Oh, ada akhwat bergerak Purwokerto, mari dukung. Oh, ada apa lagi? Ada gerakan misalnya muslimah bisa misalnya di Purwokerto, ayo dukung. Ada gerakan apa lagi? Ya, jamaahnya berbondong-bondong, ini lagi, datang lagi. Gerakan lain bikin aktivitas, ini lagi, datang lagi, sambil ajak teman, ajak terus supaya kita kumpul, supaya ukhuwah ini tetap terjaga, ya, dengan niat bahwa kita melakukan seluruhnya ini sebagai iman dan takwa kita kepada Allah dan Rasulnya. Inilah ikhtiar kita menjemput bangkitnya kembali peradaban Islam, ya, yang dimulai oleh Nabi Muhammad SAW di Daulah Madinah. Nah, kita umatnya, kita meneruskan, kita ikut kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Kita kirimkan salawat dan salam pada beliau dan seluruh keluarganya beserta para sahabatnya dan pengikutnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah merahmati, semoga Allah mensejahterakan, semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi SAW di penghujung akhir perjalanan kita nanti, yaitu di syurganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kaitannya dengan tema kita? Nah, kalau temanya kan sabar tak bertepi, syukur tak berujung, begitu ya. Sebetulnya sejak tadi yang sedang Teteh bicarakan terlebih dahulu adalah tentang bagaimana kita memahami keberadaan kita ini, ya. Bagaimana kita memahami ini tentang kenapa ya aku ada di muka bumi ini, ya. Aku seorang yang Islam. Kalau seorang Islam itu apa ya konsepnya? Apa sih kata Islam? Aslam, Islam, aslam. Apa sih maksudnya? Aslamu,
Apa ya gitu. Jangan sampai kita Islam tapi kita juga tidak mafhum makna dari Islam atau aslamu. Lalu kemudian kita menjadi tidak tahu harus berbuat apa gitu dalam hidup ini. Ya. Padahal umur makin habis. Kita hari ini berarti sudah 1 hari lagi makin dekat dengan kematian. Ya. Kalau umurnya sisa seminggu, berarti besok sisa 6 hari. Lusa sisa 5 hari. Apa kita ini akan hidup selamanya? Enggak lah. Ya. Kalau lagi cerita-cerita, nanti tahun 2050 kira-kira ada apa ya? Nggak usah dibicarakan, orang kita udah di alam barzah. Kan gitu ya. Kalau yang hari ini semisal usianya 50, 2050, sekarang 2022 50. Ya. Berarti nanti 78, masih ada enggak 78? Insya Allah. Kalau 78 masih ada, 88 masih ada enggak? Ya kan selesai juga pasti umur kita ya Umi ya. Iya, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Artinya kita di dunia ini sebetulnya enggak ada urusan kita apapun selain nyiapkan kematian. Apa urusan kita di dunia ini? Apa? Menumpuk-numpuk harta. Boleh. Asalkan dipakai untuk jihad di jalan Allah. Karena perintah jihad itu kan dengan apa itu? Surah At-Taubah ya, 20, 21, 22. Perintah jihad, perintah beriman, berjihad dan berhijrah, itu Allah menyebut tentang menggunakan harta dan memberikan jiwa ya, untuk iman kita, untuk jihad kita, untuk hijrah kita. Ya enggak apa-apa hartanya banyak bertumpuk-tumpuk, asal betul keluar untuk jihad di jalan Allah. Karena harta yang bertumpuk-tumpuk yang kita punya kan juga datangnya dari siapa? Dari Allah, ya. Dari Allah. Allah yang menundukkan dunia ini untuk kita. Betul? Iya. Jangan kita kira kita yang bisa menundukkan dunia. Allah yang menundukkan dunia ini untuk kita, ya. Masya Allah. Mana ya Allah menyampaikan tentang hal ini. Nah, mencari di Qur'annya, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti ketemu. Nanti kita cari. Allah yang menundukkan dunia ini untuk kita, ya. Kok teteh penasaran ya? Insya Allah. Coba kita lihat ya. Bismillah. Nah, iya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah An-Nahl ayat ke-14 ya. Dan Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu bisa memakan daripadanya daging yang segar yaitu ikan, dan kamu bisa mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera yang berlayar padanya supaya kamu bisa mengambil keuntungan dari karunia-Nya Allah, dan semuanya itu agar kamu menjadi hamba yang bersyukur. Allah yang tundukkan. Allah yang tundukkan dunia untuk kita. Bagaimana mengeluarkan perhiasan dari dalam laut? Perhiasan dari dalam laut yang paling kita ingat apa? Mutiara, Masya Allah. Letaknya di mana? Di dalam kerang, ya, tertutup. Tersembunyi enggak? Dalamnya itu kalau kita lihat di liputan-liputan tertutup pasir ya. Iya, terus kerangnya berarti adanya di dasar laut ya. Masya Allah, bisa ya manusia mengeluarkan itu. La haula wala quwata illa billah. Dengan segala caranya Allah yang tundukkan. Ya. Allah katakan laut aja Allah tundukkan untuk kita. Kita bisa makan ikan. Ikan itu hidupnya di laut. Dia kalau berenang bisa sampai ke
dasar laut yang tidak terjangkau oleh manusia. Tapi Allah bisakan kita ketika dia sedang pada masa tertentu dia naik, ya di momentum itu manusia mengambil ikan-ikan ya untuk jadi makanannya. Masya Allah. Allah yang kirimkan itu semuanya untuk kita. Allah yang tundukkan semuanya itu untuk kita. Allah katakan kita menyaksikan bahtera berlayar di lautan. Allah menyebut semuanya itu Allah tundukkan supaya kita bisa mengambil keuntungan dari karunia Allah itu. Jadi Allah menjadikan dunia, kemudian Allah jadikan manusia itu khalifah atau pemimpin di dunia, Al-Baqarah 30, sehingga dunia ditundukkan Allah kepada manusia. Dan Allah jadikan proses ini supaya manusia itu bisa mengambil keuntungan. Ketika ia ada di dunia, Allah tuh maunya kita untung. Tapi kita diuji sedikit sama Allah, marah-marah, kesal, ya, nggak terima. Padahal pernyataan Allah jelas, Allah ingin kita beruntung. Allah maunya kita untung, kita ambil keuntungan dari apa yang sudah Allah adakan di dunia ini. Allah izinkan. Dengan catatan pada ujung ayat ini Allah sebut supaya kamu bersyukur kepada Allah. Nah ini ujungnya yang jadi masalah, ya. Kita faham enggak bahwa kita diadakan Allah di muka bumi ini untuk menjadi khalifahnya, ya, mengurusi dunia, dan supaya kita bisa mengurus dunia, dunia ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Manusia bikin pesawat terbang, Masya Allah, Allah izinkan akalnya nyampe. Fisiknya bisa, satu pesawat itu yang kerjakan berapa ratus orang. Satu pesawat. Di dunia ini ada berapa pesawat? Puluhan ribu. Berapa banyak manusia yang terlibat membuatnya terbang. Banyakan jatuhnya, banyakan terbangnya. Ya, banyakan terbangnya kan. Sesekali ada ujian dari Allah. Ya, peristiwa besar. Semoga orang-orang beriman yang ada di dalamnya insya Allah mendapatkan syahid. Amin ya rabbal alamin. Nah Allah lakukan semua itu supaya kita ini bersyukur kepada Allah, ya. Supaya kita makin mengenali Allah, makin bersyukur. Apa sih arti kata bersyukur? Bersyukur itu artinya kita tidak menggunakan segala karunia Allah itu untuk menentang ataupun menantang Allah. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita, di dalam hidup ini kita suka bilang gini, ya mbok ya jadi orang itu yang ngerti terima kasih, gitu ya. Iya, ong sudah dibantu terus menerus, gitu ya. Ong sudah diurusi, mbok yang ngerti caranya berterima kasih, kan gitu ya. Janganlah orang yang sudah menolong kamu terus kamu omong-omongi, gitu ya. Janganlah orang yang sudah menolong kamu terus kamu tidak peduli kepadanya, gitu ya. Mbok yang ngerti gitu cara berterima kasih, walaupun orangnya tidak minta kok. Orangnya tidak minta kok, orangnya juga tidak membahas. Tapi kan kita suka nasihati, kita suka saling menasehati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya jadi manusia itu yang mengerti terima kasih, gitu ya. Ya kan kalau orang membantu kita, orang menolong kita seyogianya dalam satu sistem sosial, ya orang yang dibantu itu kan mesti ngerti caranya bagaimana untuk berterima kasih, kan begitu? Sistem sosial yang disepakati ya sebagai nilai dalam kehidupan ini. Ya kita mesti ngerti caranya berterima kasih, ya. Nah itulah bersyukur, ngerti caranya berterima kasih kepada Allah. Ya, mengerti caranya berterima kasih kepada Allah. Ini yang kita mesti kerjakan. Nah bersyukur, kenapa disebut tidak ada ujungnya? Karena karunia Allah bisa tidak dihitung. Masya Allah. Kadang-kadang ya kalau sedang bahas soal oksigen saja, muncul deh hitung-hitungannya, langsung terperangah. Kalau oksigen harus bayar terus, tidak sanggup. Ya, baru soal oksigen, baru soal
Oksigen. Ketika kita sesak nafas, kemudian butuh suplai oksigen. Satu botol kecil, berapa kita harus keluarkan uang? Ratusan ribu ya? Iya, sehari butuhnya berapa? 5 botol, 6 botol, 7 botol. Kalau pakai yang tinggi yang besar berapa? 2 misalnya ya. Berapa yang besar itu yang tingginya? Tingginya lebih tinggi dari kita. Juta. Bagaimana mau dikalikan? Itu karunia dari Allah Ta'ala. Ya. Karunia dari Allah Ta'ala. Kalau kita naudzubillah min dzalik ya, terkena suatu penyakit dengan izin Allah, yang tentu saja jika kita menerimanya dengan ridha, maka sakit itu menjadi penghapus dosa. Ya, itu jaminan dari Allah. Tapi tentu ada proses dunianya kan yang harus kita hadapi. Tidak bisa bernafas, masuklah alat, harus pakai alat bantu, harus pakai oksigen, paru-parunya tidak bekerja, pakai ventilator ya. Kan kita ini baru saja kita ini semua 2 tahun ini mengalami berbagai macam hal. Dari situ kita terkaget-kaget ya. Betapa sulitnya mencari alat, betapa sulitnya cari tabung oksigen, betapa susahnya ingin bernafas, butuh ventilator, butuh tabung oksigen, butuh alat pacu, la haula wala quwata illa billah. Allah kasih gratis semuanya buat kita. Ya. Karunia Allah tidak bisa dihitung. Mau makan ikan, rupa-rupa jenisnya Allah adakan untuk kita. Ya, Masya Allah. Mau makan buah, baru jeruk aja sudah berupa-rupa jenisnya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tidak bisa dihitung karunia Allah ini. Maka bersyukur atas karunia Allah, tidak ada batasnya. Karunianya tidak terbatas. Ya. Karunianya begitu berlimpah-limpah dan Allah tundukkan semuanya untuk manusia. Yang ngambil minyak dari dalam bumi siapa? Ya, manusia, masa kucing? Ya kan? Yang mengambil emas dari kerak bumi siapa? Manusia. Ya. Itu semua karunia Allah. Masya Allah ya. Terlebih lagi Allah tidak mau kita ini tersesat. Allah jadikan dunia dengan segala karunia-Nya, kenikmatannya, tapi Allah tidak mau kita tertipu oleh dunia. Tidak mau kita sampai terjebak dan terikat oleh dunia, lalu lupa bahwa kita ini sedang on the way. Uhti udah di mana? On the way gitu ya. Iya, on the way. Kita ini on the way kemana? Ke akhirat ya. Ke akhirat. Kita sedang on the way, sedang perjalanan. Allah tidak mau kita tersesat. Maka Allah katakan bahwa Allah berikan kepada kita dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Allah berikan kitab yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah. Kalau petunjuk ya, kalau dalam Quran itu huda biasanya ya katanya muncul. Petunjuk. Maksudnya petunjuk biar orang lebih mudah mencapai tujuan atau biar orang tersesat? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Masya Allah. Jadi sadar enggak kita sekarang Allah maunya apa terhadap kita? Allah maunya kita selamat. Allah maunya kita tidak tersesat. Allah jelaskan dalam Al-Baqarah 185, hudalin nas. Aku berikan Quran sebagai hudalin nas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau Allah kasih petunjuk, maka kemauan Allah kita itu tersesat, celaka, atau kita ini berhasil, sukses, lancar perjalanannya. Yang kedua kan, berhasil, sukses, lancar kan perjalanan kita, maka diberikan petunjuknya kan begitu. Ini kita mesti sadar. Jadi hidup ini jangan mengeluh. Hidup ini jangan sedikit-sedikit ngambek gitu ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kecewa sama Allah. Allah sudah berikan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini satu paket, semua bermuaranya kepada Al-Quran.
Supaya apa? Supaya manusia dari masa ke masa, waktu ke waktu, zaman ke zaman itu jangan tersesat. Kalau tersesat bisa balik gitu loh, karena ada petunjuknya. Kan kita di jalanan tersesat, akhirnya ketemu lagi jalannya. Pertama kalau zaman sekarang anak-anak milenial pakainya Waze, kalau enggak Google Map, betul. Ketemu lagi jalannya kan. Kalau yang lebih muda, lebih muda dari milenial kayak Teteh, kayak Umi, ya Mi ya. Maaf ya Mi. Kalau yang lebih muda dari milenial nggak pakai Waze, nggak pakai Google Map, udah mumet. Pakainya marka-marka jalan itu, ya Mi ya. Lihat, baca. Teteh kan juga gitu. Loh, kok ini bukan salah nih kayaknya. Loh jadi kemana? Oh, coba belok sini dulu. Ada lagi tandanya, terus kita ikuti. Petunjuk itu akan mengantarkan kita juga kembali lagi ke jalan yang benar saat kita tersesat. Jadi Allah maunya apa atas kita? Allah maunya kita benar. Allah maunya kita lancar. Allah maunya kita ada di jalan yang lurus. Allah maunya kita jangan tersesat. Ya, itulah kemauan Allah atas kita. Nah, kitanya bagaimana kepada Allah? Allah suruh kita sholat sebab memang itu caranya supaya tidak tersesat. Sama ketika kita ingin menempuh perjalanan tidak mau tersesat, kita buka Waze, Waze-nya mesti di-download. Udah di-download aplikasinya mesti dibuka. Ketika aplikasinya dibuka mesti masukkan apa? Misalnya password. Memang kudu begitu kan? Supaya bisa dipakai gitu petunjuknya, ya. Nah, Allah menurunkan Quran sebagai petunjuk, ya memang kudu dibaca. Memang kudu dibuka, memang kudu dipelajari gitu. Memang kudu disimak. Supaya jadi petunjuk. Coba zaman sekarang kita mau kemana-mana, nggak tahu itu di mana, nggak apa-apa, masukkan aja ke Google Map, tik, pencet, lurus ke depan, ada yang ngomong kan, lurus kita ikutin, 200 meter ambil kanan. Di depan ada yang mogok, ngomong kan. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Di depan ada yang mogok. Oh, kita tahu nih ada yang mogok gitu kan ya. Hati-hati, mogoknya di tengah gitu. Dia ngasih tahu. Jadi kita, oh berarti saya ke kiri deh atau saya rada nganan gitu. Pokoknya dia ngomong terus sampai kita tiba di tujuan. Itu Quran. Memang kita kira itu mengambil konsep apa? Itu Quran, kalimat Allah. Allah bicara terus, ikuti. Hatta kalau buka Waze ya, di depan ada kecelakaan. Apa kita mundur? Ih, ada kecelakaan, balik aja deh lagi, nggak jadi perjalanannya. Nggak nyampe kan? Kalimat Allah itu mesti kita ikuti. Hatta takdir kita sedang susah. Hatta takdir kita sedang di bawah, sama kayak perjalanan kita ngikutin Waze. Di depan ada yang mogok, di sebelah kanan ada kecelakaan, 100 meter banyak jalanan yang berlubang. Tapi kan kita jalan terus. Oh, 100 meter ada jalanan yang berlubang, kita pelan-pelan hati-hati, ya kan? Oh, 200 meter ada yang mogok di tengah jalan, maka kita memilih kiri atau kanan. Itu gunanya petunjuk, bukan? Ya itulah Quran, kenapa enggak kita ikuti? Ya, jadi syukur itu tidak berujung karena jelas sekali Tuhan kita inginkan kita selamat. Tuhan kita inginkan kita berhasil menempuh dunia. Oh, dikasih takdir materinya pas-pasan, cenderung susah, tapi dikasih badannya sehat. Oh, dikasih materi berlimpah ruah, ada aja sakitnya, inalah, itulah, inilah, gitu. Ya, sama aja kayak pakai Waze, sama saja kayak menggunakan Google Map. Apakah lancar terus? Kadang-kadang dia bilang belok kanan, kita belok kanan, belok kanan, kita belok kanan, belok kanan, kita belok kanan, balik lagi ke titik kita datang. Kenapa ini begini gitu? Memang ada saja kejadiannya. Ya, orang bilang pakai Waze, pakai Google Map, iya betul, 99% misalnya ya, itu nyampe. Tapi ada saja, Teteh kan juga pakai ya, kalau muter, lah
kok muternya ke sini lagi gitu. Jadi ini mana tujuannya gitu. Tujuan Anda sebelah kiri, kita berhenti. Loh kok tanah kosong? Aduh ya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, begitu baru itu 3 hari yang lalu di Tangerang. Tujuan Anda sudah tiba. Hah? Kok tanah kosong tujuan kita? Nggak ada bangunannya, nggak ada apa-apanya. Nah, kan? Jadi begitu pula ya. Ketika kita merasa sudah menggunakan Quran, merasa sudah sholat, merasa sudah saum, merasa sudah mengaji, merasa sudah zikir, jangan kemudian kita kira, aku kok sudah melakukan semuanya, tapi kok Allah masih kasih aja aku hidup yang susah seperti ini? Ya masih lah, ya masih pasti Allah masih kasih itu buat kita. Kenapa? Menguji syukur kita, ya. Allah kasih kita kesusahan. Pertama kata Nabi, Allah menginginkan kamu selamat di dunia hingga bisa mencapai surga. Tapi amalanmu kurang, maka Allah beri kamu kesusahan sehingga punya peluang mencapai nilai yang lebih. Kenapa? Karena dengan kesusahan manusia itu mestinya bersabar. Karena kalau syukur, barangkali kita sebagai manusia sering bersyukur karena Allah banyak kasih kesenangan kan? Allah banyak kasih kesenangan, maka kita alhamdulillah lagi Allah kasih banyak kesenangan. Kan gini ya, tiap hari kita bersih-bersih ke kamar mandi, betul? Anggap aja 1 bulan 30 hari, yang 31 kita ndak hitung, 30 hari deh ya. Biar mengkalikannya gampang, karena otaknya udah mulai mumet. Umur 12 kali 3 berapa? 36. Ya anggap udah 1 tahun 365 hari gitulah ya, 365 hari. Setiap hari mandi apa enggak nih kalau sehat-sehat? Mandi. Sehari sekali apa 2 kali? 2. Jadi 365 kali 2 ya. Berapa itu? Ayo cepat. 730 ya. 730 kali. Kalau yang normal insya Allah semuanya di rumah ada kamar mandi ya. Kita anggap begitu. Jadi setahun kira-kira paling minimal 760 kali masuk kamar mandi. Tapi kan kita ada buang air dan lain sebagainya lah ya. Mungkin mencuci juga di tempat yang sama mungkin ya. Kan enggak tahu nih masing-masing. Anggaplah 800 kali deh ya. Nah teteh mau tanya, ini kan kita sedang mengkaji nih ya tentang nikmatnya Allah. 800 kali dalam 1 tahun kita masuk keluar kamar mandi. Maaf, keplesetnya berapa kali? Kepleset yang sampai luka berapa kali? Kepleset yang tidak bisa jalan berapa kali? Berapa? 10 tahun baru sekali mungkin. 5 tahun baru sekali mungkin. Mosok tiap hari, mosok oh iya teh aku setahun 800 kali masuk ke kamar mandi. Kayaknya keplesetnya 777 kali. 23 kali yang selamat gitu. Begitu apa enggak? Enggak kan? Ayo mesti jujur di hadapan Allah ya. Enggak, itu kenapa kita mesti bersyukur ya. Maka ketika datanglah suatu kali keadaan yang kita rasa jatahnya susah, jangan cepat marah, kesal, segera cari hikmahnya. Apa ya? Oh, ketemu hikmahnya kata Nabi, ketika Allah mendatangkan sakit untukmu maupun penyakit bagimu maupun kesulitan yang terus-menerus, tiada lain Allah sedang menggugurkan dosa seperti gugurnya daun dari pepohonan. Oh, ini hikmahnya. Iya. Masya Allah. Allah sedang menggugurkan dosaku. Apalagi hikmahnya? Oh, Nabi mengatakan, sesungguhnya jika Allah menginginkan kebaikan bagimu di hari akhir, maka keburukanmu Allah selesaikan di dunia. Oh, inilah mungkin kekuranganku, kesalahanku, kelalaianku, kelemahanku, Allah sedang ingatkan. Ya, supaya aku nanti lebih selamat di akhirat. Apalagi Nabi mengatakan Allah menginginkan surga bagimu, tapi amalanmu kurang,
maka Allah datangkan kesulitan agar ada peluang bagimu untuk masuk surganya Allah. Kenapa? Karena kesulitan membutuhkan sabar. Orang yang paling tidak sabar sekalipun, paling tidak sabar, maaf, naudzubillah min dzalik ya. Tentu kita selalu minta kepada Allah kan kebaikan, ya. Tapi haknya Allah mau memberi apa pada kita. Kemasannya mungkin kita rasa buruk, isinya semua baik dari Allah. Mesti yakin. Naudzubillah min dzalik. Jatuhlah seseorang karena stroke. Tadinya kan aktif seperti ini. Setelah itu enggak bisa. Enggak bisa. Sudah separuh enggak bisa. Bicara enggak bisa. Berpikir susah. Sudah. Maaf, orang ini sebelumnya kategorinya kurang sabar. Kurang sabar. Bukan orang yang mudah bersabar. Dapatlah dia ujian ini dari Allah. Tak ada pilihan kan? Tak ada pilihan. Selain bersabar. Walaupun cara dia bersabar mungkin berbeda dengan orang yang ketika sebelum menempuh kejadian yang kemasannya buruk, dia sudah sering melatih sabar. Mungkin beda caranya. Tetapi biar bagaimanapun harus sabar enggak? Iya, kan enggak bisa lagi jalan. Dia kan mesti sabar nerima, sudah dia di kursi roda. Begitu, betul? Iya. Dia mesti sabar menerima dia harus dibantu oleh orang lain. Ya. Ini dia rezeki dari Allah. Betapapun orang itu sebelumnya semisal tidak pandai mengelola sabar, ketika Allah memberikan yang sakit yang demikian, dia mau tidak mau harus bersabar. Ya. Maka saat itu datang pahala sabar. Jadi dari Allah itu semuanya baik. Ya. Masya Allah. Datang pahala sabar. Jenis pahala sabar ini pahala yang seperti apa? Az-Zumar ayat 10. Tidak ada batasnya. Masya Allah. Maka dapatlah dia satu pahala yang tidak ada batasnya, ngalir terus, nilainya sudah tak terkira. Karena mau tidak mau dia harus bersabar atas kejadiannya. Maka pahala ini Masya Allah menjadi penolong nilainya yang kurang. Semoga kemudian mendapatkan jannah. Ya, ini kita mesti fahami keberadaan kita di dunia ini. Allah ingin kita selamat. Allah ingin kita enggak celaka gitu di dunia. Ya. Allah berikan tuntunannya, Allah berikan petunjuknya, Allah kirimkan nabi dan rasulnya. Ya. Allah datangkan pertolongan-pertolongan yang tidak terduga. Pernah ngalami? Insyaallah. Ya. Pengalaman pertolongan yang tidak terduga. Apa? Maaf, keserempet. Kok baik-baik aja? Misal ya. Dompet ketinggalan, kok ada yang ngembalikan? Masya Allah, dibuka dihitung, lengkap isinya. Masya Allah, uangnya lengkap, surat-suratnya lengkap gitu ya. Oh enggak teh, saya pernah kayak gitu, hilang semua. Ya di kejadian itu begitu, coba renungkan kejadian lain lagi. Apa? Kepleset berhasil pegangan. Kita rasa kita yang berhasil pegangan, Allah yang jadikan kita enggak jatuh. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Memang jatuhnya, keplesetnya juga semua atas izin Allah. Tapi Allah juga yang membuat tangan kita berhasil memegang. Agar apa? Agar bersyukur. Agar memanggil Allah. Astagfirullah. Nah, kan manggil kata Allah. Nah, manggil kan? Gitu ya. Panggil kan? Allah senang. Senang Masya Allah. Ya. Ya begitulah kita memahami ya hidup kita di dunia. Banyak-banyaklah bersabar, banyak-banyaklah bersyukur ya. Untuk orang-orang yang bersyukur, maka diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Baqarah aja ya. Baqarah kan paling awal. Al-Baqarah 152. Karena itu banyak-banyaklah kamu mengingat Allah. Niscaya Allah juga ingat
kepadamu dan bersyukurlah kepadaku. Kata Allah, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jangan ya, jangan. Allah mintanya jangan. 172 Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengatakan, makanlah di antara rezeki yang baik-baik, yang thayyib ya, yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu ini menyembah kepadanya. Jadi bersyukur itu apa? Cara kita membuktikan kepada Allah bahwa aku menyembahmu ya Allah. Ya harus banyak bersyukur. Ya harus banyak bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana? Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tadi ya, yang pertama, jangan menggunakan nikmat Allah untuk menentang Allah. Mata kita tidak boleh menentang Allah. Akal kita tidak boleh menentang Allah. Lisan kita tidak boleh menentang Allah. Tubuh ini tidak boleh menentang Allah. Uang kita tidak boleh menentang Allah. Mobil kita tidak boleh menentang Allah. Barang-barang kita ini semua tidak boleh menentang Allah. Bagaimana teh handphone tidak boleh menentang Allah. Bagaimana teh sosial media cuma 3. Dakwah, doa, bolehlah kalau mau berdagang. Jangan pakai untuk yang lain, pamer-pamer, kasih tunjuk apa-apa, bagaimana enggak. Cukup sosial media, dakwah, doa, supaya doa itu tersebar, dagang. Dah, dengan cara yang kita pahami tidak melanggar syariat. Itu kan artinya dagang secara online kan? Karena sekarang sosial media, maka ambil ilmunya. Khusus yang itu. Kalau dakwah insya Allah mudah-mudahan kita sudah paham ya. Doa insya Allah ada doa-doa yang ya kita pahami ya. Posting yang rutin. Dagang, nah pahami. Ikut kajiannya, kelasnya. Dagang online yang syar'i. Dah, buat itu aja. Jangan pakai buat lain-lain. Gitu ya. Nah itulah cara kita bersyukur kepada Allah. Lalu apa? Yang kedua, lisan. Kata Nabi, dalam keadaan apapun engkau selalu memuji Allah. Kalau keadaannya engkau rasa baik, engkau memuji Allah, bersyukur, memuji Allah, menyebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau engkau rasa keadaanmu buruk, maka engkau memuji Allah dengan menyebut alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya memuji Allah ya. Tidak ada peluang di hidup ini yang kita tidak memuji Allah. Tidak ada. Semuanya dari Allah kan baik. Bencana alam, iya kan sekali-sekali. Masa bencana alam tiap bulan atau tiap minggu kan enggak kan? Iya kan sekali-sekali. Yuk boleh toh, Allah yang punya dunia kok. Bagi kita itu bencana alam, bagi si alam itu kebutuhan. Memang si alam ini bukan ciptaan Allah. Bagi si alam itu kebutuhan dia butuh bergerak. Kerak bumi butuh bergerak untuk menyesuaikan. Maka manusia yang di atasnya goncang. Tidak bisa kita cuma lihat dari kita saja, tidak bisa hidup ini begitu. Ya, apalagi kalau manusianya, maaf, motongin pohon sembarangan, ya pasti alam bereaksi, kan alam juga makhluk. Maaf, naudzubillah min dzalik. Kita, maaf, kepotong tangannya bereaksi enggak? Iya, alam dipotong, digali, dikorek. Kita tangannya kepotong, diobati enggak? Iya, alam dikorek, digali, dipotong, dicabut, diobati enggak? Diobati enggak kita manusia? Kalau enggak, ya dia pasti bereaksi, dia juga makhluk kok. Kan gitu. Ya, jadi kalau terjadi sekali-sekali bukan alasan kita tidak memuji Allah. Memuji Allah, lalu muhasabah, itulah hamba Allah yang beriman. Insya Allah, setiap kejadian kita memuji Allah, langsung muhasabah. Banjir, memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung muhasabah, apa ini penyebabnya? Jenis banjir yang apa ini? Jenis banjir yang karena sampah memenuhi
saluran-saluran air, atau jenis banjir yang dari atas orang menghancurkan sarana penyerapan air alami gitu ya, atau memang kadar Allah sudah tidak ada apa-apa, memang datang saja air banyak, wallahu alam. Ya semuanya kita terima dari Allah sesekali, supaya apa? Kata Allah, supaya kita lebih mudah bersyukur kepada Allah. Kayak tadi ke kamar mandi 800 kali dalam setahun, 1000 kali deh dengan lain-lainnya. Keplesetnya sekali, baru terasa yang 999 kali itu, ya Allah, Allah selamatin aku. Gitu ya. Ya Allah, 999 kali masuk keluar kamar mandi aman. Termasuk misalnya rumahnya punya tingkat. Sehari 2 kali deh naik turun, berarti setahun juga anggap 1000 kali juga naik turun ke atas. Kesrodot kalau kata orang Sunda, kan teteh mah orang Sunda ya. Kesrodot gitu, terkilir sampai kakinya. Baru terasa yang 999 kali naik turun ke atas. Ya Allah, itu rezeki banget dari Allah gitu kan. Iya sudah, berarti kebaikan bukan itu? Alhamdulillah. Mana ketika kakinya kecengklak begitu ndak bisa jalan, kan kita jadi harus sabar. Tambah lagi pahalanya kan? Pahala sabar kan? Masya Allah. Kepada Allah harus husnuzon. Ya, sabarnya mesti luas. Syukurnya mesti, sabarnya tidak bertepi, syukurnya tidak berujung. Terus saja hidup ini sabar dan syukur. Apa itu sabar? Menahan diri. Menahan diri. Pada segala situasi dan keadaan. Agar muncullah ketenangan. Ketenangan adanya pada hati, lalu dia akan berwujud kepada sikap. Hati yang tenang harus dengan zikrullah. Alla bizikrillahi tatma'innul qulub, 28 Ar-Radd. Ya. Maka sabar itu adalah senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah, maka hati tenang. Maka menghadapi apapun, perilaku sikapnya itu bukan meletus, bukan meledak, bukan hancur, bukan ambruk. Teh, bagaimana teh? Rumah tangga saya teh, alhamdulillah ala kulli hal. Cukupkan dulu, hasbunallah, cukupkan dulu, cukup dulu Allah. Karena kalau bagaimana rumah tangga saya teh, suami saya begini, wah terus, wah kacau, panik, histeris. Nggak jadi hasbunallahnya. Seolah-olah hidup kita itu cukupnya dengan suami, bukan dengan Allah. Akhirnya yang muncul apa? Down, drop, histeris. Apa habis itu kejadiannya? Bisa sakit, bisa mencelakakan diri sendiri, bisa mencelakakan orang. Zikrullah, supaya hati tenang. Ini jadi modal untuk sabar menghadapi apapun. Ya. Kemudian isinya sabar. Sabar tuh kalau mau diisi kayak gini ini ya. Nah ini kan diisi. Nafas diisi bunga gitu ya. Nah ini sabarnya nih sudah ada, diisi dengan syukur, diisi terus, jangan sampai kosong, diisi terus ya. Jadi zikrullah untuk menenangkan hati agar dalam semua keadaan kita bisa menghadapinya dengan tenang ya. Sabar bisa kosong, zikrullahnya sedang lalai, ya, maka isi dengan syukur. Zikrullah, syukur, terus menjadi isinya sabar. Zikrullahnya untuk menenangkan hati, ya, syukurnya itu untuk menjadi tali kekang, pengendali. Karena Nabi tadi sudah ajari kita, kalau susah alhamdulillah ala kulli hal, kalau senang alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Paling minimal, nah itu zikrullah kan? Itu zikrullah. Ya, itu zikrullah. Ya, bersyukur itu dengan lisan dan perbuatan. Itu zikrullah. Nah, Masya Allah. Jadi sabar itu isinya syukur dan zikrullah. Masya Allah ya. Nah, ini terus selama kita di dunia, karena di dunia kita tidak punya urusan lain selain menyiapkan kematian. Inginnya husnul khotimah, inginnya sakaratul mautnya mudah, ya.
Kita mintanya mudah, padahal sakaratul maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seperti apa ya? Uratnya membiru, ya. Ini Nabi Allah yang Allah menyatakan karena Muhammad maka Allah menciptakan segala sesuatu. Itu gambaran cintanya Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakaratul mautnya semua uratnya membiru. Kita, jadi mari ingat sakaratul maut itu sakit luar biasa. Ya, maka kita ingin husnul khotimah. Apa itu? Ketika menghadapi kesakitan sakaratul maut, diliputi perasaan tentram bahagia. Karena kita merasa satu langkah lagi aku akan maju menuju hari pertemuan dengan Allah. Al-Baqarah 9495 kata Allah, jika betul kita yakin bahwa Allah itu sudah menyiapkan surga untuk kita, mestinya kamu itu merindukan kematian, kata Allah. Karena itu jalannya kan, untuk satu langkah lebih maju lagi kepada hari pertemuan dengan Allah. Nah ini yang kita mesti resapi, hidup ini nyiapkan kematian. Maka nyiapkan kematian ini jangan ada rumus sikap atau akhlak dalam menempuh kehidupan selain sabar dan syukur. Terus dipakai. Nanti nih Masya Allah yang muda-muda, yang mungkin selama ini perjalanan hidupnya umur belasan tahun, 20 tahun, mungkin rasanya belum pernah mengalami goncangan yang luar biasa. Ya, bersiap, pasti akan ngalami. Ya, pasti. Nah, mungkin enggak. Karena begitu dapat goncangan hidup yang begitu besarnya, oh Masya Allah, Allah sedang kasih peluang sabar yang begitu luasnya. Allah sedang kasih lagi peluang ilmu yang luar biasa. Goncangan hidup yang besar itu akan menambahkan ilmu kita yang lebih. Asalkan dihadapi dengan iman. Ya, Masya Allah. Dari Allah semuanya adalah ilmu dan hikmah. Tidak ada yang lain. Dan itu keduanya jalan kita ke jannah. Begitu ya. Baik, demikian secara singkat. Karena waktu yang terbatas, maka silahkan kita masuk dulu ke sesi tanya jawab. Dan pada sesi tanya jawab ini sekaligus minta izin teman-teman dari Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Purwokerto juga akan mengelilingkan kotak amal ya. Iya, majelis kita selalu insya Allah beriringan dengan amal solih. Pada surah As-Sajdah ayat ke-19 Allah menjamin barang siapa yang beriman dan senantiasa beramal salih, maka sesungguhnya tiada lain Allah sudah siapkan kediaman baginya di syurga. Jadi insya Allah majelis ilmu kita, rumah Allah ini insya Allah ini wujud keimanan kita dan kita iringi dengan amal salih. Silahkan sambil sesi tanya jawab teman-teman Akhwat Bergerak Purwokerto dan Khadijati, silahkan mungkin mengelilingkan sunduknya sekaligus masuk sesi tanya jawab ya. Silahkan. Coba Mbak Listi mana? Udah dicek, nanti suka mati soalnya live-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teteh Peggy. Mana ini? Mana? Oh iya. Di belakang ya? Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nurul dari siapa? Nurul. Nurul, Masya Allah. Silakan Ukhti. Gini Teh, tadi yang diungkapkan Teteh bahwa contohnya kalau kita ke kamar mandi 800 kali tapi kita terpleset 1 kali, artinya bahwa kita lebih banyak syukurnya daripada celakanya seperti itu nggih. Nah, kalau misalnya kita menghadapi orang tua yang sebaliknya Teh, jadi misalnya contohnya ketika orang tua itu sudah dikasih tidur yang nyaman selama 1 bulan, kemudian 1 hari atau 2 hari diuji Allah tidak bisa tidur atau kurang lah, sebenarnya bisa tapi kurang. Tapi itu yang sering diungkapkan tuh mengeluhnya seperti itu. Nah, kita sebagai anak sebenarnya hanya ingin meluruskan orang tua bahwa jangan kufur nikmat seperti itu, jangan kufur nikmat bahwa bersyukur dulu yang sedikit, nanti Allah akan memberikan yang banyak seperti itu. Tapi ketika kita berusaha untuk meluruskan, justru kita sebagai pihak yang salah gitu. Jadi dianggapnya apapun kita salah seperti itu.
Itu kalau menurut Teteh bagaimana sikap kita sebagai anak seperti itu? Mungkin itu Teh jadi kita menghadapi orang tua pada akhirnya kita tuh lebih banyak diam, tapi diamnya kita pun dianggap salah juga seperti itu. Mungkin cara mensikapi seorang tua yang seperti itu menurut Teteh itu bagaimana? Terima kasih. Karena waktu yang terbatas maka hanya bisa 2 pertanyaan dulu ya. Tadi yang pertama sudah, mungkin satu lagi. Oh, tadi satu paling belakang, sekarang satu paling depan. Ada 2 sebetulnya. Satu dulu ya, boleh mic-nya dibantu? Mic-nya? Yang mana nih panitia? Dua-duanya mengangkat tangan bersamaan. Boleh dua-duanya, tapi agak cepat ya. Nanti Teteh jawabnya sekaligus. Boleh dua-duanya. Oke, terima kasih kesempatannya. Mengenal Teh Peggy dari dulu ya. Masya Allah, dari pusing. Iya betul. Sebelum pusing juga ada loh. Iya, Sebelum iya. pusing apa itu? Nyi Iteng. Oh gitu. Ya, ingat nggak Itu namanya, Kabayan ya? iya, Sebelumnya ada juga yang sama almarhum Haji Benyamin. Oh, insya Allah. Mat Beken. Sampai Masya melihat yang sekarang itu luar biasa ya. Alhamdulillah, masya Allah, Sayyidina mudah-mudahan Muhammad. Allah memberikan istiqomah kepada Teh Peggy dan Amin kita ya semua. Allah ya Rabbal Alamin. Begini Teh, mungkin apa yang akan saya tanyakan itu relate dengan kehidupan Teteh tanpa ingin membuka flashback Teteh yang zaman dahulu ya. Ya. Begini, saya punya saudara yang sedang mengalami trauma perpisahan dengan suaminya yang sangat dia cintai seperti itu. Dia sangat adore banget sama Suaminya. Iya betul, bahkan dan trauma itu membuat dia itu tidak mudah untuk melewatinya. Bahkan kalau saya bilang itu sudah sekian banyak terapi, dia juga sadar bahwa ini adalah kehendak Allah seperti itu. Tapi Bercerai. iya, tapi tetap saja dia tidak bisa mempertahankan rumah tangganya seperti itu. Padahal dia masih sayang banget sama suaminya dan Suaminya kenapa kok harus bercerai? Karena faktor suaminya yang menceraikan. Oh, seperti suami yang itu. menceraikan. Dicerai oleh suami. Dicerai oleh suaminya, dan untuk menerima takdir itu tuh Berat. berat sekali. Pertanyaannya harus bagaimana? Bagaimana gitu. Padahal ya dia sudah tahu itu adalah takdir terbaik Allah dan sebagainya seperti itu. Ya, kadang kita sudah tahu tapi kita merasa berat untuk menerimanya gitu ya. Iya, gitu Teh. Keren. Afwan. Satu lagi terakhir ya. Orang tua, rumah tangga. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Atik dari Purwokerto. Atik. Iya, kebetulan usia saya saat ini 33 tahun. Teh. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah di tahun 2021 saya mendapatkan ujian dari Allah. Saya mendapatkan sebuah penyakit sejenis autoimun, lebih tepatnya penyakit lupus, di mana memang secara medis 2021? Iya. Oh iya, Teteh 2013. Oh bukan, Teteh 2013. Iya, saya menderita lupus dan masih berobat. SLE. Iya, SLE. SLE. Dan itu memang menjadikan guncangan yang berat sekali untuk saya sampai saya mengalami. Berarti usia 32 ya? 32. Tapi untuk gejala beratnya memang dari usia 31, cuma memang saya tidak terlalu paham dengan iya. ya. Kemudian saat itu memang sedang ada masalah besar juga, masalah pribadi seperti itu. Jadi memang guncangannya sangat berat. Saat itu saya sempat dibantu sama dokter jiwa juga, karena memang kejiwaan kan juga harus tenang. Iya, kejiwaan juga harus tenang sembari dengan pengobatan untuk autoimunnya seperti itu. Saat itu saya mencoba gimana caranya saya tidak bergantung dengan obat-obat psikotropika. Saya mulai ikut kajian di Purworejo, saat itu saya masih di Purworejo. Cuma memang sampai dengan hari ini terkadang keimanan saya itu masih belum kuat dan kokoh. Naik turun. Iya, dan ini pertama kalinya setelah saya dewasa itu saya mengikuti kajian lagi Teh. Dan alhamdulillah saya berkesempatan duduk di paling depan juga walaupun saya datangnya terlambat. Rezeki dari Allah. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertanya juga. Intinya pertanyaan saya adalah, terkadang saya bersyukur dengan yang Allah kasih. Berarti Allah sayang sama saya diberikan
kesempatan untuk mungkin dulu ketika di usia sebelum 31 tahun saya sibuk bekerja dari pagi sampai malam sampai mungkin saya lupa ibadahnya kosong-kosong. Ikut kajian pun juga sama sekali tidak bisa karena kesibukan dan saya terlalu memikirkan duniawi, kira-kira seperti itu. Mungkin karena saya tidak mempersiapkan diri saya, keimanan saya berontak. Saat itu saya sempat protes sama Allah. Kenapa sih saya begini gitu. Sekarang masih protes enggak? Sekarang kadang-kadang teh, jujur kadang-kadang, dan dalam 2 bulan ini saya masih. Dulu protes terus, sekarang kadang-kadang. Sekarang Nah, ya ada kemajuan kan? Sekarang ini memang dalam waktu 3 bulan ini kejiwaan saya sedang terganggu juga karena lupus kan merusak mental juga ternyata. Saya sekarang masih ke dokter jiwa juga dan dikonsulkan ke dokter psikosomatik, kira-kira seperti itu. Saya ingin. Kenapa kok masih begitu? Kadang-kadang kan sebetulnya dalam hati saya mendoktrin pikiran saya bahwa semua orang akan mati. Saya dikasih penyakit berarti Allah warning saya gitu kan. Saya harus mempersiapkan diri saya gitu. Saya harus perbaiki ibadah saya yang dulu saya bisa berkegiatan dari pagi sampai malam. Sekarang saya nggak bisa. Saya tidak sekuat itu secara fisik. Otomatis saya harus banyak di rumah. Secara pikiran dan pengalaman mungkin untuk saya mencari pekerjaan alhamdulillah gampang teh. Tapi paling 3 bulan saya harus keluar karena fisik Gak saya kuat nggak fisiknya. kuat. Ya. Dari situ saya protes juga. Maksudnya saya masih muda dan saya punya kompetensi. Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Tapi lama-lama kalau saya ngikutin pikiran saya tambah stres dan saya tambah sakit. Badan saya ngilu-ngilu gitu. Jadi apa sekarang yang diperlukan? Yang diperlukan yang pertama doa teh, mohon doanya untuk Insya dikuatkan imannya. Yang kedua bagaimana caranya supaya Kuat. iman saya kuat dan saya itu bisa bersyukur dan bersabar yang benar-benar lapang gitu teh. Terima Baik, kasih. insya Allah. Orang tua, rumah tangga, penyakit. Nah, ini kok nanyanya ke Teteh, kayaknya nyindir Teteh ini. Orang tua, kan Teteh ngurus orang tua. Dua-duanya orang tua sakit berat. Ya. Dua-duanya lumpuh, ayah sudah wafat, baru wafat. Mengurus dengan tangan sendiri. Menghadapi segala keadaannya. Kalau tadi disebutkan, iya orang tua sudah dikasih fasilitas yang enak, sudah dilayani, sudah diurusi. Tapi kok rasanya kurang aja, kok banyak ngeluhnya dan seterusnya. Nah, menghadapi orang sakit yang berat, sudah terkapar, kalau bahasa medisnya bed rest ya, dia sudah tidak bisa bangun, tidak bisa, sudahlah sakitnya juga sampai maaf ya, kadang harus pakai obat penghilang sakit seperti morfin begitu ya, karena penyakitnya berat ya, ada kanker, ada pneumonia, ada stroke-nya, ada macam-macam lah, alhamdulillah ala kulli hal ya. Ya itu pasti yang kita hadapi itu selalu kondisi yang tak terkira, tak terduga gitu ya. Dengan naik turunnya emosi, dengan rupa-rupa lah ya, Masya Allah. Rumah tangga, kan alhamdulillah ya. Tentu Teteh juga kan pernah mengalami perceraian dalam rumah tangga. Sakit, oh sakitnya sama. Sakitnya sama ya, sama jenisnya autoimun. Jenisnya juga sama, cuma beda kodenya aja. Kalau Teteh CLE, kalau ini SLE, beda kode karena beda dampak. Ya, memang SLE lebih berat ya. Tapi artinya 3 pertanyaan ini tentu yang pertama jawabannya bukan kata Teteh, harus kata Allah dan Rasulnya. Kan kita semua menjawab, berpikir, berbuat, memutuskan itu kan semua acuannya harus Allah dan Rasulnya, bukan kita. Kan kita kepingin pulang ke Allah. Kalau kepingin pulang ke Allah, maka semuanya harus kita selaraskan sebagai perjalanan kita ke Allah, gitu. Nomor 1 harus apa menghadapi semua ini? Ya harus kembali melihat lagi bagaimana Allah bicara tentang hal ini. Soal orang tua di kajian manapun itu Teteh selalu sampaikan, itu sudah tidak ada peluang mengutak-atik dari Allahnya. Pada surah Luqman ayat ke-15 Allah Ta'ala itu sudah menyebut apabila keduanya yaitu orang tua, gini ya, ayat ke-14-nya Allah menyebut bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua.
bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Kita harus bersyukur, harus mensyukuri keberadaan mereka, ya, eksistensi mereka dalam hidup kita. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Bapakmu, ibumu, kata Allah. Ya. Tapi kemudian di ayat ke-15 Allah menyebut jika keduanya menyuruh kamu menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, maka jangan diikuti. Tapi selama kamu di dunia, kamu harus berbaik-baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang tua kita menyuruh kita menyekutukan Allah. Ya artinya kan orang tua kita menyekutukan Allah kan, maka dia nyuruh kita gitu. Misalnya ya, ini bisa kita sebut ya dia musyrik kah, dia syirik kah, dia murtad kah, wallahu alam ya. Tapi artinya dia menyekutukan Allah dan dia menyuruh kita menyekutukan Allah. Maka Allah mengatakan tidak boleh kamu ikut. Tapi selama masih di dunia, pokoknya harus kamu berbaik-baik sama mereka. Bayangkan mereka, kalau orang tua kita sampai menyekutukan Allah, Allah perintahkan kita tidak boleh mengikut ya, karena kan kita tidak boleh menyekutukan Allah. Tapi kita diperintahkan tetap harus baik-baik gitu sama mereka. Tetap harus berbaik-baik kepada mereka. Karena kedudukannya orang tua begitu. Nah ini sudah selesai pembahasannya, karena dalam hadis Nabi SAW beliau juga mengatakan ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain. Jika orang tuamu murka kepadamu dari pagi sampai sore hari, baik salah satunya maupun keduanya, maka dua pintu neraka sedang terbuka. Jika orang tuamu ridha kepadamu baik salah satu maupun keduanya dari sore sampai pagi hari, maka dua pintu syurga sedang terbuka untukmu. Bagaimana ya Rasul jika orang tuaku zalim kepadaku, maka tidak menghilangkan ketetapan itu. Ketika orang tua kita zalim, ya kayak tadi menyuruh kita menyekutukan Allah, menyakiti kita dan seterusnya, itu sudah terkena hukum Allah. Ya, menyia-nyiakan titipan Allah, menyakiti titipan Allah, itu sudah terkena hukum Allah. Sudah ada ketetapan Allah atasnya dan itu berat karena anak itu bukan milik orang tua, milik Allah. Si orang tua itu kan juga punya orang tua, dia juga miliknya Allah. Allah sebut dalam surah Maryam bahwa sesungguhnya apa semua yang ada di muka bumi ini termasuk orang demi orang yang ada di atasnya, kata Allah semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Jadi kita tidak memiliki anak-anak kita, orang tua kita tidak memiliki kita, semuanya milik Allah Ta'ala. Nah apabila sesama manusia saling menjegal, menjatuhkan, menyakiti, menghancurkan, betapa Allah murka. Karena semuanya milik Allah. Ya kita kepada milik Allah itu mesti bersikap yang paling baik deh yang kita bisa. Lihat habis manusianya itu kan misalnya maaf brutal, manusianya itu kan maaf laknatullah perilakunya. Iya, tapi bagaimana perilaku kita yang paling baik yang kita bisa tunjukkan di hadapan Allah kepada ciptaannya yang begitu itu gitu. Jadi hidup ini makin dekat kepada kematian, kita harus kepingin naik kelas gitu. Ya, harus kepingin naik kelas. Kalau ada orang berbuat zalim, berbuat kebrutalan, dan kemudian kita mengutukinya, kemudian kita mencaci makinya, mencercanya, ya itu sudah normal gitu, ya. Tapi kan kita ingin naik kelas. Ketika kita menyaksikan yang demikian, tentu kita tidak bersepakat. Tentu kita menolak. Kenapa kita tidak sepakat? Kenapa kita menolak? Bukan karena ya aku nggak suka aja, bukan, karena Allah membenci perilaku itu. Hidup ini mesti Allah gitu. Karena Allah membenci perilaku zalim, perilaku brutal, perilaku yang demikian. Maka kita membenci itu karena Allah. Tapi perilaku kita bahkan kepada apa yang dibenci oleh Allah, kan Allah perhatikan juga perilaku kita bagaimana. Maka perilaku kita pun harus yang terbaik yang kita bisa. Oh iya, perilaku ini dimurkai oleh Allah, maka aku tidak menyukainya. Tapi bukan berarti kemudian lisan kita mencaci makinya, mensyukur-syukurinya,
memakinya, membicarakannya ke semua orang. Ya Allah tidak suka juga perilaku begitu. Ya, nah ini makin umur kita tambah, artinya makin dekat dengan kematian. Ya kita mesti berusaha naik kelas gitu di hadapan Allah. Kan di sekolah juga kita berusaha naik kelas. Anak yang paling males sekalipun kepingin cepat selesai sekolahnya. Pingin cepat selesai, aduh udah males banget deh sekolah gitu ya. Pingin cepat selesai deh sekolah gitu. Ya artinya kan kalau pengen cepat selesai mesti naik kelas terus ya. Kecuali berhenti, mundur. Kita mau berhenti dari Islam. Mau mundur dari Islam. Berani enggak? Naudzubillah min dzalik. Ya berarti kita harus naik kelas terus. Masa mau mundur, mau berhenti? Kalau mundur atau berhenti berarti apa? Pindah mau cari yang lain gitu yang bukan Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya. Summa naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kepada orang tua rumusnya sudah jelas. Kalau kita dikaruniai Allah orang tua yang menyamankan gitu ya bagi kita, maka ada ujian lain di luar itu yang bisa menghantam-hantam rasa kita, karena Allah Maha Adil. Oh, kita dikaruniai ujian justru pada orang tua, insya Allah yang lain-lain hidup kita juga banyak kenyamanan dan ketentraman di sana. Diujinya dengan orang tua. Bagaimanapun mereka zalim kepada kita, maka Allah perintahkan berbuatlah baik kepada mereka. Ya, habis mereka, aku kan pengen ngingetin aja, pengen ngasih tahu gitu loh teh sama orang tua. Jangan kasih tahu orang tua. Yang ngajarin kita bicara orang tua. Yang ngajari kita baca orang tua. Sudah cukup doakan mereka. Sujud nangis kepada Allah, doakan. Tidak usah kita bilang, ya aku kepingin ngasih tahu sama orang tuaku supaya mereka tuh mengerti bahwa kalau mereka begitu nanti Allah. Tidak usah, mereka yang ngajari kita bicara. Mereka yang ngajari kita pakai pakaian. Mereka yang ngajari kita caranya makan, pegang sendok. Kenapa kok hari ini kita ngotot mau ngajari mereka? Sudah biar serahkan kepada Allah. Jangan sampai dirasuki setan nanti kita. Pengen ngajarin terus kita merasa nggak cocok dengan perilaku mereka. Merasa iya manusiawi. Manusiawi. Ketika kita menghadapi keadaan yang merongrong kita. Maka di sana ada rasa berat. Ada kebingungan. Memang itu manusiawi. Tapi hidup ini bukan hanya berhenti pada manusiawi. Hidup ini harus naik kelas. Kita kepingin Allah ridho sama kita. Kalau yang kita anggap manusiawi, Allah tidak ridho. Masa kita mau berhenti di situ? Manusiawi kalau kita kesel sama orang tua kita, kemudian kita pengen marah. Tapi Allah ridho enggak? Allah katakan jangan mengatakan apa kepada orang tua? Aduh teh beratnya. Iya supaya kita banyak taubat sama Allah. Karena berat. Berapa banyak yang sudah kita keluarkan ke orang tua maupun yang kita ucapkan dalam hati kita. Gini amat sih mama. Ayah nggak ngerti-ngerti dah. Dalam hati itu. Kalau dalam hati kita kira Allah nggak tahu. Surat Kaf ayat 16. Bisikan hatimu kata Allah, aku tahu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kalau sama orang tua rumusnya udah selesai dalam Islam. Beratnya pun maka itu ladang jihad. Ya, mengurus orang tua itu selaras dengan ridhonya Allah. Tidak apa-apa, urus saja, hadapi saja, karena di situ ada ridha Allah. Kalau memang sesuai dengan hukum alam yang dipahami akal manusia, yang tua meninggal duluan, walaupun tidak begitu ya hukum Allah. Hukum alam kan dipahami akal manusia yang tua meninggal duluan begitu ya. Sudah. Usia mereka sudah tinggal berapa lama lagi. Berikan yang terbaik yang kita bisa kepada mereka. Nanti kalau Allah murka kepada mereka, ayo kita mintakan ampunan kepada Allah. Tapi aku merasa misalnya, ya tentu ada orang tua yang zalim, ya ada kedzalimannya yang luar biasa. Anaknya pun terguncang, ya harus misalnya dibantu kekuatan mentalnya dan seterusnya dan seterusnya. Iya itu juga terjadi. Ya, itu terjadi. Bahkan bukan kepada orang tua saja, orang lain yang tidak ada ikatan darah, dia berbuat kezaliman, kita mengalami guncangan. Bahkan rumus yang diterapkan ya oleh psikolog, katakanlah dunia barat sekalipun, rumus pertama itu apa? Memaafkan diri kita, memaafkan orang yang melakukan.
Berangkatnya mengobati luka hati, luka batin, luka kehidupan dari memaafkan. Memaafkan tuh artinya melepaskan, artinya menerima. Ya, kejadiannya sudah begini, tidak bisa lagi waktu diulangi, hanya bisa memperbaiki ke depan. Kalau terus dalam hidup membawa luka kemarahan kepada orang yang menyakiti, yang mendolimi, yang apa, sulit bangkitnya. Apalagi Islam, ya, kalimatnya Allah. Ya, kita memang diminta oleh Allah menahan amarah dan memaafkan. Dan gak perlu khawatir, masa orang zalim seperti itu kita harus maafkan? Tidak perlu khawatir, hisabnya sudah jelas di hadapan Allah. Kan Allah menghisab. Kita ditugaskan tahan amarah, memaafkan. Bukan berarti kemudian nanti kalau begitu tidak mendapatkan apa, balasan ganjaran dari Allah gitu atas keburukannya. Tidak usah dipikirkan, itu mah sudah jelas hukumnya. Hak dan batil di hadapan Allah tidak bisa dicampur-campur. Udah jelas kalau dia berbuat kebatilan, apa nih hukumannya dari Allah, itu sudah jelas. Nah, kita ditugaskan berjuang untuk menahan amarah, maafkan. Surah Ali Imran ya, 133 sampai 136. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan intisarinya bisa diambil. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula dengan rumah tangga. Ya, memang ada istri yang begitu mencintai, bukan hanya mencintai ya. Kalau mencintai mungkin love ya. Kalau adore itu sudah mengagumi gitu ya. Sehingga punya rasa tak bisa tanpanya. Maka Allah kasih ujian, rumah tangganya bercerai. Karena Allah tidak suka diduakan. Kata adore yang tadi muncul itu buat teteh jadi kunci. Karena kalau cinta, mencintai, ya memang sewajarnya ya kita sesama teteh mencintai jamaah semua. Semoga jamaah mencintai teteh, amin ya rabbal alamin ya. Tetapi Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, jika ingin merasakan nikmatnya iman, ada 3 hal ya, ada 3 hal. Yang pertama, melakukan segala sesuatu dalam hidup ini hanya karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mencintai manusia karena engkau mencintai Allah. Yang ketiga, benci untuk melakukan kemaksiatan sebagaimana bencinya engkau dilempar ke api neraka. Nah, ini 3 cara merasakan nikmatnya iman. Melakukan apapun dalam hidup ini karena Allah dan Rasulnya, mencintai manusia lain karena engkau mencintai Allah. Nah, maka ketika bicara cinta, ya aku mencintaimu, engkau mencintaiku karena Allah. Ya, maka perbuatan kita di dalam mencintai itu tidak mau keluar dari syariatnya Allah. Begitu pula istri kepada suami, suami kepada istri. Tetapi ketika sudah muncul suatu keadaan di mana seperti tadi adore misalnya, betul-betul mengagumi, menyanjung, mengagungkan, tidak bisa kehilangan, ingin terus bersamanya, tidak mau ditinggalkan, jangan sampai tidak ada dia, tidak mungkin aku hidup kalau tak ada dia. Nah, maka Allah tolong. Allah tolong. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana ya teh? Karena sahabat saya itu sangat down, sulit menerima, belum bisa. Ya tentu pertama doakan. Doakan saja terus, karena berat, memang tidak mudah ya. Mengagumi seseorang, apalagi menjadi bagian darinya dan kemudian harus berpisah, ya tentu tidak mudah. Doakan. Yang kedua, ya dampingi. Ya, dampingi, temani dalam waktu-waktu yang kita bisa, supaya jangan merasa sendirian. Dan di waktu-waktu tersebut, maka masukkanlah kepadanya. Ya, dibalik, di twist gitu ya. Di twist, diingatkan, justru ini waktunya untuk menunjukkan kepada Allah bahwa adore-nya kita ya kepada manusia akan dipindahkan kepada Allah Ta'ala. Diajak bermajelis, dibelikanlah buku-buku yang bisa dibaca ya. Mungkin kedengarannya ya kayak begitu udah teh, ya sudah jalani saja terus sampai waktunya Allah menolong. Ya, ajak ke majelis, ya dekatkanlah dengan entah siapa orang-orang yang bisa diizinkan Allah mendatangkan inspirasi, belikanlah buku, ajaklah untuk membaca, dampingi, temani, ditwist terus ya.
mindsetnya bahwa ini waktunya untuk mendekat kepada Allah. Kemarin sudah dikasih berdekatan terus dengan suami. Kenapa suamiku menceraikan aku? Wallahu alam bisawab, tidak mesti dipertanyakan lagi. Sudah terjadi, sudah ketuk palu, sudah tidak serumah lagi. Life goes on. Kalau belum nyampe surga, belum nyampe kemana-mana. Hidup kan nggak boleh selesai. Orang belum sampai ke jannah kok hidup selesai, bagaimana? Ya kira-kira seperti itu ya, wallahu alam. Kalau soal sakit, satu saja pesan teteh. Mentalnya tidak boleh sakit, jiwanya tidak boleh sakit. Kalau sekarang mengatakan jiwa saya sakit sehingga saya harus dibantu, maka itu yang harus diobati dulu. Ya, itu yang harus diobati dulu. Jiwanya harus sembuh dulu. Ya, maka sekarang saya sedang berobat secara medis dan berobat juga kepada kuncinya jiwa. Ya, yang pegang jiwa kita siapa? Allah. Ya, dalam Islam jiwa disebut nafs. Ya, dan Allah sudah menyebut memelihara nafs itu dengan tazkiyah, dengan dibersihkan terus. Nah, membersihkannya dengan apa? Ibadah mesti ditingkatkan. Harus jadi keutamaan. Ya, apalagi masih dirasuki nih oleh pengganggu kan? Ya kan gini. Aku kemarin protes terus, tapi sekarang sudah menerima, cuma kadang-kadang. Nah, yang kadang-kadang ini kan setannya masih terus jeleger. Jangan sampai kita bisa seutuhnya mengendalikan. Nggak mau setan. Nah, ini yang mesti dikendalikan. Kalau kemarin hari-hari protes terus, jiwanya goncang, terganggu ini. Sekarang sudah mulai mereda. Berarti Allah sudah tolong. Tapi sekali-sekali masih. Nah, ini sekali-sekali masih diperhatikan. Harus dikendalikan. Sampai lapang semuanya. Ya, ini mesti sembuh dulu jiwanya. Ngobatinya dengan zikrullah, dengan Quran, dengan majelis, dengan ibadah, berkumpul dengan orang-orang salih, sibuk berbagi, berbuat. Ya, karena kalau autoimun nggak ada obatnya. Ya. Pasti tubuh akan melemah, kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa survive, kadang menyerang dengan tiba-tiba, tidak ada juntrungannya, begitu ya. Nah, obati yang utama dengan mengendalikan diri dan perilaku hidup. Karena kalau obat terus menerus, ya bahkan dokternya juga bilang, penyakit ini God given, penyakit ini pemberian dari Tuhan, sumbernya apa belum diketahui, cara pengobatannya, gejalanya apa bermacam ragam, maka disebut penyakit 1000 wajah. Ya terus mau apa kalau bukan kembalikan kepada yang punya. Kalau sedang kumat ya terima, biayanya besar sekali. Kalau mampu ya kita jalankan. Kalau dalam keadaan tidak mampu ya cukuplah dengan sunnah. Habatus saudah itulah obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Maka di sini yakinnya mesti kuat. Kalau uangnya ada, biayanya bisa dikejar ya dengan segala cara lah. Tapi kalau enggak, ya ininya mesti kuat. Sudah habatus saudah. Madu, kata Nabi, inilah obat untuk segala penyakit. Penyakit tubuh ada pada madu, penyakit hati ada pada Quran, kata Nabi. Nah, berarti Qurannya, madunya, habatus saudahnya, bismillah. Pokoknya semua mesti dibalikan dulu ke Allah. Mesti mencapai satu keadaan stop dari terapi, apa sih namanya? Berobat dokter, kejiwaan itu. Harus tiba di satu momentum selesai. Karena jiwanya sudah pulih untuk menghadapi persoalan tubuh. Nah, biasanya pasien-pasien autoimun itu memang harus berkumpul. Harus saling menguatkan. Terus kita melihat teman kita, saudara kita yang lain yang memang sudah makin melemah. Oh, kita masih lebih kuat. Ya, ada satu jamaah teteh yang sudah enggak keru-keruan, ya. Sudah keru-keruan, bahkan secara medis sudah disebut tidak bisa punya keturunan dan seterusnya. Alhamdulillah hamil, alhamdulillah lahir, alhamdulillah anak sudah umur 3 tahun. Walaupun setelah itu dia terkena menopause dini. Tapi kalau Allah punya mau kan Allah izinkan. Padahal secara medis tidak bisa, sudah tidak bisa karena autoimunnya. Bisa kok kalau Allah mau. Kenapa? Mengendalikan pikiran, hidupnya diserahkan untuk menggiatkan majelis ilmu. Ya, mengkonsumsi sunnah. Ada lagi satu yang dalam waktu 2 tahun berhenti semua obat. Totally. Dengan apa? Dengan sunnah, dengan terapi wewangian, ya. Pakai wewangian dari Mekah, pokoknya ada terapi-terapi yang diambil, yang kuncinya adalah ambil
kursus bahasa Arab, ya ambil kursus belajar lagi tahsin. Setelah menjalani proses belajar 3-4 bulan mulai mengajar untuk anak-anak. Terus hidupnya harus ditata begitu. Ya, harus ditata. Sampai hari ini teteh juga ndak ambil obat. 1 tahun pertama, setelah itu alhamdulillah, mungkin kondisinya juga ndak seberat SLE ya, tapi ya alhamdulillah kalau sedang kumat juga alhamdulillah. Ya, ndak bisa jalan, semua sakit, Pak. Sudahlah, memang begitu kalau autoimun. Karena autoimun itu sistem imun kita rusak. Mestinya dia menolong kita, tapi dia menyerang kita. Sistem imun kan mestinya nolong, menguatkan kita menghadapi penyakit, virus, bakteri. Nah, kayak kemarin COVID, udah kena COVID, sistem imunnya nyerang pula kita. Karena kan ada virus, mestinya dia kan ngelawan virus. Tapi karena dia rusak, dia salah kaprah. Dia bukan menghadapi virusnya, dia bersama virus nyerang kita. Makanya kelimpungan badannya. Nah, insya Allah kan semuanya dari Allah, ya, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ya, yang penting dapat hikmahnya. Jadi gini ya, sederhana sebagai penutup, apapun kejadian dalam hidup ini, kalau dia mendekatkan kita kepada Allah, itu berkah. Apapun kejadian dalam hidup ini, walaupun itu kemenangan, kesenangan, kesuksesan, tapi dia menjauhkan kita dari Allah, maka itu celaka. Penyakit, tapi kita sadar, iya aku kemarin-kemarin gak pernah majelis, sekarang alhamdulillah aku bisa rutin majelis, mendekatkan kita pada Allah kan, nah, penyakitnya berkah. Iya aku kemarin-kemarin sehat, kerjaku begini begitu, sholat juga kadang bolong-bolong, boro-boro datang ke majelis, sekarang sholatku tertib, mendekatkan pada Allah kan, nah, sakitnya berkah. Itu untuk kita memahami bahwa Allah kasih sakit itu sebagai berkah. Tapi teteh dikasih karir, meledak, booming, punya apa saja, sholatnya hancur, tutup auratnya bubar, Quran ndak pernah pegang lagi, maaf, pergaulan bebas, maka apapun kesuksesan dunia yang dilihat mata orang itu suatu yang luar biasa, itu celaka. Istidraj, naudzubillah min dzalik. Tobat ya. Banyak taubat, pakai umurnya. Karena kalau kita ada penyakit, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Jangan sia-siakan waktu. Tidak mesti protes kepada Allah, tidak mesti menyesal. Yang sudah cerai tidak mesti menyesal. Yang dititipi orang tua yang seperti itu tidak mesti menyesal. Tidak mesti. Hidup ini jangan dibawa dengan penyesalan. Hidup ini cuma ujian dari Allah. Kita pengen lulus ujian. Udah, nanti kita taunya di alam barzah. Pertama di alam barzah dulu. Kalau di barzah kita tidak disiksa, insya Allah kita lulus. Tahap pertama udah lulus. S1-nya udah lulus insya Allah. Tinggal S2-nya, hari kebangkitan. Nanti S3-nya terakhir di hari penghisaban. Habis itu udah bablas perjalanan ke jannah. Insya Allah. Masih panjang perjalanannya. Jangan disia-siakan dunianya gitu ya. Ya baik, kita akan tutup. Sebelum ditutup, 10 menit ya. 11.30 insya Allah kita tutup. Mungkin secara singkat saja. Teteh ingin menayangkan lagi video penutup ya, profil dari Khadijati Foundation, insya Allah lembaga yang teteh inisiasi, sekali lagi untuk menggelorakan gerakan-gerakan keislaman ya, semoga ini bisa menjadi penyemangat juga ya bagi yang lain untuk menggelorakan hal yang sama di tempat di mana Allah mendudukkan kita. Ini secara singkat saja tentang Khadijati. مغرم عاشق وقلبي بأهوائها. Assalamualaikum, salam uhuwa jamaah semuanya. Saya Anissa Permatasari, tim kreatif Khadijati Foundation. Kenalan. مغرم عاشق وقلبي بأهوائها. Assalamualaikum, salam uhuwa jamaah semuanya. Saya Anissa Permatasari, tim kreatif Khadijati Foundation. Kenalan yuk sama Khadijati Foundation.
Nama lengkap kami, Yayasan Hadijati Amanati Indonesia, basis kami di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Prinsip kerja kami berlandaskan kepada nilai-nilai Islam, lembaga kami berdiri di atas hukum legal Indonesia, dan bergerak mengabdi di bidang dakwah, sosial, dan kemanusiaan untuk Indonesia, Palestina, dan dunia Islam lainnya secara global. Inisiator kami adalah Teteh Hajah Hadijah Peggy Melati Sukma, Esos MH, seorang figur yang berkiprah luas di berbagai bidang karir selama 22 tahun, lalu berhijrah dan mengabdikan diri bagi gerak dakwah dan keumatan. Kami memiliki visi dengan kepedulian kemanusiaan, maka dakwah Islam disiarkan, serta misinya dengan cerdas dan kreatif melaksanakan program kemanusiaan yang mendatangkan kemanfaatan yang luas dan berkelanjutan. Hadijati juga menginisiasi Giat Hadijati Community atau Komunitas Hadijati. Di antaranya Ahwat Bergerak Indonesia yang saat ini tumbuh di puluhan wilayah Indonesia. Komunitas kerelawanan yaitu Hadijati Muslimah Voluntary Squad. Dan juga Majelis Taklim Hadijati Solihah. Demikian beberapa rangkaian program-program yang kami tunaikan di Indonesia. Palestina, ستبقى أسيرا كصرع السهاد. ليس هذا أنا وما ذي الحياة لنا بالأمان، وليست هي الدار يا ويحكم، ولسنا نراها سوى للهوان. على رسلكم ليس هذا أنا وما. Dan dunia Islam seperti di kamp pengungsi Muslim Suriah, وليست هي الدار يا ويحكم، ولسنا نراها سوى Lebanon, فكرة على البال جاءت كلمح الدخان، وولت وعندي لها كاره، فؤادي سيحيا بنعم الجنان. على رسلكم juga untuk saudara kita di Yaman, Afrika, Afghanistan, بدرب الشتات. أتدرون ما الأسر في عرفنا؟ هو الأسر لله حتى الممات. هو الذل يحلو ولا Muslim Rohingya, dan lainnya. الذل يحلو بدرب الشتات. أنيبوا وعودوا وأحيوا. Tak lupa syiar dakwah pun terus kami ikhtiarkan. تصدقوا عودكم تبصروا هناء رغيدا وأزكى الثبات. فإن تصدقوا
Dukung kami ya, sedekah jamaah menjadi bahan bakar gerak kami dalam dakwah dan kemanusiaan bagi dunia Islam. Dengan kebersamaan dan berjamaah, insya Allah kita saling menolong dan menguatkan. Barakallahu fi jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.